Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita masih bersama ibu-ibu di sini dari kelompok pengajian Asmaul Husna dan masih bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Nah pemirsa, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya Pak Ustadz ya, tentang bagaimana sih pendapat Pak Ustadz ketika kita merayakan tahun baru Masehi ya, 1 Januari gitu ya Ibu ya, apakah boleh atau tidak begitu ya? Gimana pendapatnya Ustadz? Ya, merayakan tahun Masehi ya, 1 Januari. Ada memang hadis Nabi ini jadi renungan untuk kita bersama. Kata Nabi, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta dakhalu fi juhridum. Akan datang masa nanti, kata Nabi, kamu akan senang mengikuti kebiasaan umat sebelummu. Sejengkal-sejengkal kau ikuti, sehasta-sehasta kau ikuti, sampai masuk ke lubang biawak kamu ikuti kebiasaan mereka. Kemudian sahabat mendengar itu bertanya, am Yahudian wa Nasranian ya Rasulullah, apakah yang kau maksud umat itu Yahudi dan Nasrani yang kami ikuti? Dijawab oleh Nabi, faman, siapa lagi? Kata Nabi. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ini kan Nabi bersabda ketika Nabi masih hidup. Akan datang nanti kita, umat Nabi Muhammad SAW, Muslim, beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Tetapi kita punya kebiasaan senang mengikuti kebiasaan umat-umat yang bukan umat Islam. Tanpa kita sadari itu, kata Nabi, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta. Dan kita anggap itu adalah bagian dari kita. Maka diingatkan Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian sama dengan kaum itu. Maka bagaimana memperingati tahun Masehi? Maka tadi jelas Islam punya tahun Hijriyah. Kecuali Islam tak punya tahun nih. Maka ini Islam jelas-jelas ada punya tahun baru, tahun Islam, tahun Hijriyah, 1 Muharram. Tahun Masehi diawali dengan 1 Januari. Kenapa kita masih disibukkan dengan tahun baru Masehi, tetapi kita malah tidak disibukkan dengan tahun Islamnya? Itulah tadi kata Nabi, kita tidak sadar kita mengikuti umat sebelum kita. Sejengkal-sejengkal tanpa kita sadar, kita anggap itu adalah ibarat ya gaya hidup lah. Ya, dan inilah yang disindir oleh Nabi. Maka kata Nabi, siapa menyerupai satu kaum, dia sama dengan kaum itu. Berarti kalaulah hari ini kita memiliki tahun Islam, maka jauh lebih baik ya, walaupun tidak ada perintah memperingati, walaupun mungkin sebagian orang ini dalam perdebatan yang tidak sepakat memperingati, tapi jauh lebih mending dia memperingati tahun Islam daripada tahun Masehi. Bukankah dalam peringatan itu tidak ada ritual? Tetapi dalam peringatan tahun baru Masehi pasti dalamnya ada pengajian. Setidak-tidaknya ada muhasabah, mengkoreksi diri kita perjalanan 1 tahun yang lalu. Bukankah kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah dirimu, persiapkan dirimu untuk hari esok. Maka bertambahnya hari menjadi pelajaran kepada kita, oh setelah hari ini ada hari esok yang harus kita siapkan. Maka kita, sifat manusia itu sifatnya pelupa. Maka inilah kita kenapa ada peringatan, mengingatkan diri kita. Maka jauh lebih baik peringatan tahun Islam daripada tahun Masehi. Apa hukumnya memperingati tahun Masehi? Ya tadi ada hadis Nabi, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Begitu. Begitu ya Ibu, yang sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Kami persilakan. Ya, boleh ke belakang, boleh tuh. Belum ada ya. Jadi memang kalau kita mengangkat tema tadi ya tentang tahun Hijriah ini adalah momentum untuk perbaikan diri ya Pak Ustadz ya. Nah artinya dari tahun ke tahun itu kalau bisa kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih baik menurut versinya kita sebagai orang Islam, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah apa sih kira-kira Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz melihat zaman sekarang ini, orang bilang generasi Z lah, ada orang bilang generasi milenium gitu ya, yang memang banyak sekali hal-hal
negatif yang mudah sekali didapatkan karena memang sekarang gadget udah di mana-mana. Anak umur 2 tahun aja udah pegang gadget gitu. Bagaimana Pak Ustadz untuk perbaikan diri dari zaman yang dianggap sebagai generasi Z ini Pak Ustadz? Ya, baik. Maka momentum hijriah dalam perbaikan diri kita sesungguhnya ada yang harus kita pahami. Bahwa kebaikan itu bukan berdasarkan waktu yang bertambah. Kebaikan itu bukan berarti bertambah umur. Kebaikan itu bukan berarti berubah waktu. Tapi kebaikan itu diawali dari diri kita. Maka untuk apa berganti tahun kalau kita tidak berubah menjadi baik? Maka kalau kita boleh simpulkan, hijriah artinya berpindah. Sudahkah pertanyaan kita berpindah sebagaimana yang Nabi pesankan dalam hadisnya? Hadis sahih Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu, orang yang berpindah itu adalah orang yang berhasil menahan dirinya dari apa yang Allah larangkan. Maka hijrah kita hari ini berpindah dari mungkin malas menuju rajin, dari maksiat menjadi taat, dari yang tidak menutup aurat menyempurnakan menutup aurat. Itu hijrah kita hari ini. Bagaimana kondisi zaman kini yang luar biasa. Dan itu memang kan hura-hura petaka akhir zaman itu sebuah keniscayaan. Kata Nabi kan la taqumus saah, tidaklah terjadi kiamat sebelum kelak banyak kasratul haraj, banyak yang pembunuhan. Kemudian syirarun nas, banyaknya orang-orang jahat. Orang-orang yang nakal, banyaknya orang yang menganggap hal haram menjadi halal. Orang yang menghalalkan perzinahan. Dan itu memang akhir zaman. Artinya di antara tanda kiamat itu ya tadi banyak generasi yang menganggap zina biasa, minuman keras dianggap halal. Dan itu pertanyaannya, itu kan sudah Nabi sampaikan ketika Nabi masih hidup. Dan itu sebagai salah satu tanda kiamat kecil. Nah, kita sudah mengetahui itu dalil dari Nabi. Maka tugas kita, inilah kita menjadi tameng. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Maka bertambah tahun introspeksi diri kita. Oh, jangan sampai bertambah tahun kita bertambah dosa. Maka dikenal Muharram itu, sebagian ulama menyebutnya Syahrut Taubah, bulan taubat. Bulan taubat. Karena kenapa? Karena banyak Nabi berhubungan taubatnya diterima di bulan Muharram. Kita lihat sejarah, itu disebutkan Nabi Adam yang punya dosa. Dosa Nabi Adam memakan buah khuldi. Ketika Allah berfirman wala taqrabu hazihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, jangan dekati pohon ini ya, kata Allah. Kalau kau dekati, kamu berdua menjadi orang zalim. Bukan hanya didekati tapi dimakan itu buahnya. Maka Nabi Adam punya dosa, diusir oleh Allah dari sorga. Qulnah bitu minha jami'ah. Turun kalian keluar dari sorga, kata Allah. Maka taubat Nabi Adam, sadar Nabi Adam. Berapa lama Nabi Adam taubat? Selama 40 tahun. 40 tahun. Baru diterima taubat, diterimanya di bulan Muharram. Itu dalam sejarah, itu diceritakan dalam kitab Kisah Sul Anbiya. Bayangkan, Nabi Adam dosanya satu, tapi diusir dari sorga. Kita dosanya banyak, cita-cita ingin masuk surga. Surganya surga Firdaus. Surga Firdaus. Maka ini yang menjadi pelajaran kepada kita. Oh, Nabi Adam punya dosa juga, begitu juga apalagi kita. Tapi Nabi Adam bertaubat. Iblis kenapa tidak taubat? Maka iblis itu diharamkan kembali ke sorga. Padahal Nabi Adam dan iblis dulu sama-sama penghuni sorga, sama-sama punya satu dosa, sama-sama terusir dari sorga. 3 persamaan, tapi 1 perbedaan. Taubat. Nabi Adam sadar ketika salah. Begitu juga hari ini, kita pasti punya dosa. Maka Muharram, bulan yang dikenal bulan taubat. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun. Karena dia punya dosa meninggalkan umatnya dalam berdakwah. Maka Nabi Yunus sadar dalam perut ikan Nun, sujud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah terima taubat Nabi Yunus, muntah ikan Nun. Itu pun dalam sejarah di bulan Muharram. Artinya Muharram itu dikenal bulan taubat dari dosa. Apalagi kita, Nabi punya dosa, Nabi Adam tadi, Nabi Yunus tadi punya dosa, apalagi kita. Maka Muharram dikenal bulan taubat untuk muhasabah. Oh, 1445 tahun yang lalu kita sudah banyak dosa. Maka jangan sampai dosa yang kemarin kita ulangi hari ini. Maka ada nasihat yang luar biasa. Man kana yaumuhu khairun ma'amsi fawarabih. Siapa hari ini, tahun ini lebih baik dari hari kemarin, tahun kemarin, dialah yang beruntung. Tapi siapa yang hari ini man kana yaumuhu sawan mu'amsi fawa khasir. Siapa hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, fawa khasir, dia orang yang merugi.
Bahkan waman kana yaumuhu syarrun ma'amsi, siapa yang hari ini tahun ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin tahun kemarin, fa huwa mal'un, dia terlaknat. Tentu kita tidak mau menjadi orang terlaknat di tahun yang baru. Kita tidak mau jadi orang yang merugi, tapi kita mau menjadi orang yang beruntung. Bagaimana orang beruntung? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Baik Begitu, Pak Ustadz, Mbak. nanti kita akan lanjutkan kembali Ibu-ibu. Kita akan jeda lagi nih, dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.